Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 29 Maret 2022, terangkum dalam Sumeko News. Desa 36 Ilir ditetapkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Gubernur Sumsel 16 Maret 2022 nomor 140-0752-Bakda-2022 tentang pembentukan desa atau Kelurahan Cinta Statistik Sumatera Selatan. Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan, program desa atau kelurahan cantik bertujuan untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan dan mendukung program statistik berkolaborasi dengan Polrestabes Palembang yang mendukung, membentuk, dan menetapkan Kampung 36 Ilir menjadi kampung cantik. Ada dua kegiatan yang dikajukan, yaitu fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik telah dilakukan pembersihan sungai di 36 Ilir, pemasangan bambu dan jaring perangkap sampah, pembuatan jerambah, perapian dinding, dan jerambah sungai. Selain itu, pembangunan pos terpadu, pembuatan keramba ikan, dan melaksanakan permainan sungai. Kegiatan non-fisik dilangsungkan perlombaan perebutan piala Kapolrestabes berupa lomba bulu tangkis, pidar mini, dan hadro. Juga pembentukan duta narkoba, pembinaan warga sebagai UMKM, dan peningkatan siskamling. Naba, Sumeko TV melaporkan. Mengatasi kelangkaan stok darah selama bulan suci Ramadan, Palang Merah Indonesia Kota Prabu Muli mengadakan kegiatan donor darah di City Mall Prabu Muli Selasa 29 Maret. Sejumlah pengunjung mall ikut mendonorkan darahnya, mulai dari pejabat hingga TNI pun ikut berpartisipasi donor darah. Sekjen PMI Pusat Sudirman Said didampingi Wali Kota Prabu Muli Haji Ridho Yahya dan Ketua PMI Suryanti Ngesti Rahayu Ridho meninjau pelaksanaan donor darah di City Mall Prabu Muli. Sudirman Said mengatakan saat ini stok darah secara nasional semakin baik dan sudah mendekati normal. Pemenuhan kebutuhan darah atau ketersediaan stok darah sangat dimungkinkan karena pihaknya punya informasi yang bersifat nasional. Misalnya stok darah di Prabu Muli bisa digeser ke tempat lain dimanapun, begitupun sebaliknya. Menurut Sudirman, tolong-menolong stok darah antar daerah sangat dimungkinkan karena pihaknya mempunyai manajemen seluruh dan tidak terkotak-kotak. Bila suatu daerah kekurangan, maka bisa dipinjam bantuan di daerah lain. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2014 sampai 2016 itu tak menapik, bulan Ramadan biasanya orang fokus ibadah, makanya PMI sudah menggelar donor darah dan diadakan di mal supaya masyarakat mudah untuk melakukan donor darah. Sudirman mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan aksi donor darah. Darah adalah kehidupan, setetes darah menyelamatkan nyawa. Sudirman juga menghadiri kegiatan BIMTEK penerapan aplikasi MIS dan Siamo dalam rangka migrasi menuju digitalisasi pelayanan PMI Kota Prabu Muli di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wali Kota Prabu Muli. Dian, Sumeko TV melaporkan. Setiap hari kendaraan yang mengantri bahan bakar minyak jenis solar di SPBU terus terjadi. Antrian kendaraan tersebut mengular sehingga memakan badan jalan dan membuat macet arus lalu lintas. Kondisi itu terjadi di SPBU dalam Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya siang hari hingga malam. Puluhan mobil mengantri hingga beberapa meter dan membuat pengendara yang melintas di sana harus memperlambat laju kendaraannya. Jangmat, seorang pengguna jalan, mengaku setiap hari terutama siang hari puluhan mobil antri membeli solar. Antri mobil yang ingin mengisi solar itu lumayan lama, sudah beberapa bulan belakangan ini. Tetapi dalam beberapa minggu ini tambah parah lagi. Kemungkinan pemerintah mengurangi stok BBM solar. Pengurus SPBU Kayu Agung Saudi Alfian menjelaskan, BBM jenis solar di SPBU Kayu Agung dikelolanya tidak ada pengurangan. Untuk pengiriman BBM jenis solar tetap sesuai dengan penembusan. Kemungkinan kendaraan hendak mengisi di SPBU lain tapi karena kosong atau habis sehingga mengisi di SPBU tempatnya. Niskia, Sumeko TV melaporkan.
Ahli Tata Kelola Keuangan Negara dan Daerah Dr. Andes Siswo Sujanto Dea dihadirkan JPU Kejati Sumsel dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya yang menjerat Ahmad Najib PS. Pada sidang dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya yang digelar Selasa 29 Maret, Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumsel hadirkan ahli Tata Kelola Keuangan Negara dan Daerah Dr. Andes Siswo Sujanto Dea. Secara virtual, Siswo menerangkan secara detail aturan-aturan yang harus dilakukan dalam proses atau prosedur tata kelola keuangan daerah termasuk hibah daerah. Menurut Siswo, aturan yang harus dan wajib dipatuhi sesuai dengan SOP, kemudian peraturan-peraturan yang di atas. Dari peraturan gubernur ada Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan bantuan dana hibah. Pihak-pihak yang terkait dalam proses tata kelola keuangan jika tidak menjalankan sesuai aturan-aturan itu, maka akan ada konsekuensinya yang menjurus adanya tindak pidana. JPU Kejati Sumsel Azwar SHMH menerangkan bahwa ahli yang dihadirkan tidak menjelaskan berapa kerugian keuangan negara, hanya menjelaskan tentang prosedur apa yang harus dilakukan dalam proses tata kelola keuangan daerah. Sebagaimana keterangan ahli, apabila aturan itu dilanggar, maka para pejabat atau pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keuangan bantuan hibah haruslah bertanggung jawab. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada bulan Ramadan mendatang, Pemkab Ogan Ilir sudah mengusulkan 34.000 liter minyak goreng curah di pemerintahan Provinsi Sumsel. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, Tapip mengatakan, usulan itu sudah mereka sampaikan beberapa hari lalu ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel. Kendati sudah diajukan ke Pemprov Sumsel, Tapip masih belum bisa memastikan berapa jumlah yang akan diterima. Karena itu merupakan kewenangan dari distributor. Mudah-mudahan dapat segera disalurkan melalui distributor ke para pengecer atau pedagang pasar yang telah terdaftar. Sebelumnya Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan sudah menginstruksikan kepada Disperindak-Kop dan UKM Kabupaten Ogan Ilir untuk menggelar pasar murah pada saat Ramadan mendatang. Tujuannya jangan sampai pelaku UMKM menjadi korban kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.